yang di tengah itu ada arca Nandigo gede itu ya, yang di tengah itu. Itu era Singasari. Nah, itu kan kendaraannya Dewa Siwa. Nah, artinya menjadi petunjuk kepada kita bahwa di era Singasari, baik masa pemerintahan Suwardana, Kertanegara dan sebagainya, Hindu Buddha itu berdampingan. Bahkan satu bangunan suci itu bisa dipakai untuk ritual Hindu, bisa dipakai untuk ritual Buddhis, gitu ya. Masjid itu bisa dipakai untuk misa, tapi juga Jumatan misalnya seperti itu ya, atau sebaliknya gereja. Jadi dulu bisa begitu. Dan sekarang agak susah. Bangunan suci yang sama itu digunakan oleh dua agama atau lebih. Dulu bisa terjadi dari Jago, dari Jawi, Penataran itu malah berbagai agama Resi juga menggunakannya. Dan Candi Suko itu juga malah ada tempat-tempat tertentu yang hanya digunakan untuk orang dengan kepentingan tertentu. Misalnya ada relief pandai besi itu digunakan, dirituali oleh para penempal logam. Nah, mengapa para penempal logam itu perlu ritual di situ dengan menampilkan tokoh Ganesha? Karena Ganesha itu pelindung dari gangguan yang bersifat gaib. Mengapa perlu perlindungan semacam itu? Karena pandai besi itu pekerjaannya berisiko tinggi. Kalau nggak ke Palu, kena api. Wah itu ya. Nah itu pekerjaan yang risikonya tinggi tuh ya, butuh pelindung. Karena itu Ganesha dipuja, karena Ganesha itu punya fungsi khusus. Vigneswara itu menghalau bahaya. Nah gitu ya, bahaya api, bahaya kena tempat, macam-macam itu kan bahaya-bahaya, dan itu bisa diyakini bisa dihalau oleh Ganesha yang dipuja. Jadi ada tempat-tempat tertentu, kalau ini halaman luas gitu ya, ada hub ya. Kalau sekarang kan ada hub ya, ada pojok ya. Kafe itu ada pojoknya, ada hub, ada pustaka tapi di kafe gitu ya. Jadi ada hub itu yang ada pojok-pojok tertentu, tempat-tempat tertentu itu yang digunakan untuk tempat pemujaan khusus. Jadi tempat pemujaan umumnya itu ada, itu luas ya. Tapi di tempat pemujaan umum itu ada titik-titik tertentu yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang sangat spesifik. Ada tuh di Bali itu ada pura-pura fungsional. Misalnya pura yang ada di sekitar pasar. Nah itu di pojok pasar itu kan ada pura ya. Itu dipakai oleh para pedagang. Ya. Tapi yang di sawah itu tidak dipakai pedagang, dipakai oleh petani ya, seperti kata-kata tadi dan seterusnya ya. Jadi itu bangunan-bangunan suci yang fungsional. Jadi dikaitkan dengan fungsi-fungsi khusus ya, kepentingan-kepentingan khusus. Gitu. Dewa-dewanya juga begitu. Karena dewa itu banyak, tinggal milih aja, yang pas kan. Untuk yang mana? Oh ini tidak pas. Oh pengen kaya gitu ya. Seperti yang dewa ngadep ke sini itu Kuera. Itu kan dewa kekayaan. Karena itu di Prambanan itu kalau orang-orang asing, orang Cina, orang Jepang itu banyak yang ke situ, yang ke Kuera. Biasanya itu kemudian memberikan uang atau kadang-kadang dibeginikan gitu ya, apa di kepalanya atau dibeginikan terus masukkan di saku gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing punya dewanya sendiri-sendiri mau apa.